Pertama masih jadi gitaris dulu sih dari salah satu penyanyi kemarin tuh. Sopo? Si Ray Harimbayang. Oh. Suaminya Dinda Hao. Iya, Dia dulu kan penyanyi kan Iya. sebelum sekarang udah jadi aktor Sebelum gitu. Adam. Nah, sebelum Adam. Itu jauh banget. Sebelum Adam nyanyi solo dia. Iya, karena emang teman juga, teman sama-sama Nado kan sama Ray. Oke. Satu sekolah juga malah. Oh ya? Iya. Sama Harimbayang? Iya, sama Harimbayang. Terus ya udah jadi gitarisnya dulu kemana-mana kalau off air gitu kan, dia nyanyi segala macam. Terus aku juga ikut andil sama lagunya juga yang Sepertiga Malam gitu. Sama-sama nulis bareng aku juga. Sepertiga Malam tuh yang soundtrack film ya? Iya, itu yang lagunya Cinta juga pas dia Subuh nikah. ya? Iya, Sepertiga Malam. Sudah simpan saja rasa ini tanpa kau tahu bagaimana ku bisa dapatkan hatimu. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Hari ini ada penyanyi jauh-jauh datang dari Pantai Indah Kapuk. Ada Fadel Nasir. Halo semuanya. Jadi Mas Fadel ini masih ada saudaraan sama Fadel Bajideh. Enggak dong, salah dong. Salah. Mas Fadel ini lagi rilis single baru ya. Iya. Sebetulnya kalau pernah dengar, bentar Mas Fadel. Kalau yang dulu Simpan Rasa. Simpan namanya. Rasa. Iya. Simpan Rasa. Ini penyanyinya di sini. Sempet rame itu ya? Iya, sempat itu ya? sempat viral di TikTok juga. Terus sekarang alhamdulillah di streaming Spotify udah 13 jutaan. 13 juta. Sama di YouTube udah 15 juta. Oke. Jadi itu modal bagus ya? Iya. Buat itu single perdana yang dirilis. Sebelumnya sebenarnya ada gitu, tapi sebelum itu kan waktu masih nge-indie kan, sebelum masuk label gitu. Jadi jadi label tuh Simpan Rasa. tertarik dari lagu itu sebenarnya dari pas Simpan Rasa naik gitu sih. Itu kedua sih kayaknya, single kedua. Itu kenapa akhirnya tertarik kalau sebelumnya kan bisa sendiri itu, indie, merasakan nyawa indie itu bisa itu. Nyatanya juga sampai views-nya puluhan juta itu. Nggak ada duit, Pak. Itu Jujur sih. deh jawabannya. Iya. Waktu itu emang ya produksi masih seadanya aja gitu. Masih seadanya kayak produksi pakai budget sendiri semuanya gitu. Dan itu juga bener-bener lagu yang aku tulis karena emang pernah ngerasain hal itu juga gitu sih. Simpan Rasa. Itu produksi sendiri tapi nyatanya ngebom itu loh di. Nggak expect itu ngebomnya tuh setelah 6 bulan rilis. Ngebomnya nggak expect tiba-tiba lagi. Nggak ada, hitungannya nggak ada ya? Iya, nggak ada. Tiba-tiba udah ada yang ngabarin, Del, lagu lu rame nih di TikTok gitu. Pas gue cek, iya bener sih, alhamdulillah rezeki gitu. Itu karena medsos ya? Iya. Kekuatan medsos akhirnya ngangkat Simpan Padahal Rasa promonya ya? tuh nggak cuma dari Instagram aja sebenarnya. Sama sekali nggak ada promo ya, malahan ya? Iya, kayak cuma dibantu teman-teman aja repost di story-storyin, terus repost, tiba-tiba udah rame aja setelah 6 bulan gitu di TikTok. Kalau ini sama Teguh Wagetos? Oh, itu satu label. Udah pindah berarti, udah digait sama label. Pas sama Single pertama dengan label berarti? Iya, itu pakai lagunya Kang Teguh. Kang Teguh Wagetos. Setelah itu baru mulai sendiri ya? Iya, habis itu pakai lagu sendiri lagi. Jadi karena nggak ada duit, Iya, bener. nggak ada duit akhirnya terima pinangan dari label. Bener. Boleh Jujuran cerita lah aja. itu sebelum nanti ke Mas Fadel Nasir ini baru saja ini Sobat TK rilis single terbarunya judulnya Trust Issue. Nggak usah di bahasa Indonesia kan ya? Iya, Ya, ngerti jadi, lah. iya. Anak-anak zaman sekarang pasti udah ngerti lah trust issue apa. Sebenarnya ke sana akhirnya sampai akhirnya label tertarik itu karena single pertamanya tadi Simpan Rasa itu ngebom lah ya Iya. di medsos. Iya, karena lagu itu yang bikin label tuh sebenarnya karena teman juga sih, teman kerja di Pelangi kan, terus dia nawarin juga gitu. Jadi pakai orang dalam nih. Iya juga sih, sekarang harus pakai orang dalam sih, Pak. Gitu-gitu. Terus ya tapi emang karena label juga tertarik sama lagu aku gitu. Boleh nih gitu. Tertariknya karena Simpan Rasa itu atau ada lagu yang lain yang mau ditawarkan?
Aku nggak tahu sih kalau dari sisi label juga nggak pernah itu, cuman mungkin karena emang lagunya sempat rame gitu-gitu, jadi nggak apa-apa masukin aja ke label, atau emang mungkin orang label kayak ngelihat potensi kali dari aku apa gimana, aku nggak tahu juga. Ya alhamdulillah sih gitu. Tapi ngasih demo lagu lain kah ke label sebelum akhirnya? Setelah masuk malah baru ngasih beberapa lagu-lagu aku kayak gini nih, karakter aku kayak gini-gini nih lagu-lagunya, mirip-mirip Simpan Rasa itu sebenarnya kayak gitu. Cuman karena pas baru masuk mereka tuh kayak pengen nyoba gitu, coba deh pakai lagunya Kang Teguh dulu gini-gini, bisa nggak? Alhamdulillah bisa sih dibawain gitu. Biasanya nyanyi lagu sendiri, sampai hari ini pun Mas Fadil menyanyikan lagu sendiri. Iya. Nah, ketika ditawarin nyanyi lagu orang, Iya, jujur sebenarnya bukan nolak sih, cuman kayak ragu gitu, kayak bisa nggak ya nyanyiin lagu orang gitu, kayak apalagi ini lagunya kayak lebih ke balad-balad gitu kan, pop-pop balad. Beda gitu. ya? Iya beda banget, soalnya kan yang Simpan Rasa dia kan ada rada upbeat gitu kan, dia kayak lebih ngebeat aja. Pas pakai nyanyi lagu orang kayak ya nggak apa-apa deh, coba deh gitu. Dan ya alhamdulillah berhasil sih gitu, bisa nyanyiin gitu dengan karakter aku juga gitu. Kayak gitu sih. Cuman struggle-nya mungkin pas recording kali ya, sempat beberapa kali ulang gitu, sampai dari siang kali sampai hampir jam 1 malam gitu recordingnya. dari jam berapa itu? Jam 12 siang. Artinya kalau lagu sendiri lebih cepet ya? Iya harusnya udah bisa nguasain semuanya gitu, improv-improvnya semuanya, terus udah sampai kayak kepikiran ngasih backingnya tuh di mana gitu, backing vokalnya. Udah ada gambaran udah sendiri ada gambaran ya? sendiri. Kalau lagu orang kan kayak harus dicerna dulu, harus didengerin beberapa kali lagi gitu. Tapi boleh nggak intervensi itu? Itu misalnya tiba-tiba backingnya di sini aja nih. Saat itu? Waktu itu belum, soalnya kayak masih baru kan, kayak masih segan aja gitu, masih belum bisa untuk sungkan lah ya. Iya, masih sungkan. Karena lagu bukan lagu gua juga gitu kan. Ya udah ikutin orang label aja dulu gitu untuk awal-awal gitu. Kayak gitu sih. Kalau tabungan lagu sebenarnya banyak ya? Ada, lumayan sih Mas, alhamdulillah gitu. Ada beberapa lagu aku gitu yang kayaknya bisa deh untuk masuk industri, bisa gitu. Itu memang dari dulu emang suka bikin lagu, bikin lirik, atau dari mana awalnya Mas Fadil akhirnya kok punya banyak tabungan lagu gitu? Proses belajarnya sih sebenarnya udah dari zaman kuliah sih Mas, dari tahun 2014 di Jogja. Iya. Aku kuliah Jogja di mana? Jogja kampusnya. Nggak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa. Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, bentar. Swasta. Ahmad Dahlan itu ada di Ring Road Barat. Salah, tetot. Itu kampus 4 kalau nggak salah. Kampus 4 ada. Kampus 4. Kampusnya Aku Mas Fadil di mana? kampus 5 yang kecil, Di? Ilkom. Yang di Agak mana? dekat Kota Gede kalau nggak salah. Oh, daerah situ. Iya, kalau nggak salah di Daerah situ. Kota Gede. Ngekosnya di Kota Gede juga? Iya, dekat Oke. situ. Di situ kan tempat wisata itu, banyak Iya, kerajinan perak di kan? situ juga. Tapi dulu kosannya pindah-pindah sih Mas. Kadang di Seturan, pernah di Sleman juga pas awal-awal di Jogja. Seturan juga Sleman. Iya. 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 Kampus saya nggak jauh dari Seturan. Oh iya, kamu sama Mas? Sebutkan di Seturan ada kampus apa? UPN kali ya? Bukan, terot. Amikom. Bukan, di sisi selatan. Sisi Selatan. Sebelah selatannya Universitas 17 Agustus. Aduh. Itu 17 Agustus bukan ya? Atma Jaya, Yogyakarta. Atma Jaya, iya Atma tahu. Jaya. Iya tahu. Jadi kalau di Seturan, kan udah ramai banget ya? Rame banget. Udah parah. macet ya? Parah sih. Lampu merahnya sih sering. Jogja tuh kan emang kecil kan, Jogja. Itu ninggalin Jogja tahun berapa lulusnya? Saya nggak lulus, Pak. Kenapa? Ya karena musik. Berkarya? Iya, karena musik. Aduh. Dulu aja pas masih zaman kuliah, ya masih promo-promo lagu. Oh gitu. Dulu ada sebelum udah mulai kuliah itu udah mulai. Udah mulai, nyanyi. Tapi iya udah mulai kayak ikut-ikut UMKM segala macam kan. Terus kayak dulu tuh ikut UMKM, ya, apa itu? UKM sorry. Oh, UKM. UMKM. UKM apa? Paduan suara? Enggak, vokal aja. Oh, vokal. Di kampus gitu. Oh, ada ya? UKM khusus nyanyi? Iya, ada juga. Bukan paduan suara mahasiswa ya? Ada PSN? juga yang paduan suara tapi enggak minat. Kayak sebenarnya cuma komunitas aja sih, kayak kumpul-kumpul aja, bukan yang kayak itu nama-nama relasi doang. Bukan kayak harus ada acara apa gitu, enggak sih. Manggung gitu? Nyanyi di enggak, kafe gitu? Pernah. Oh, nggak pernah? Iya, sebenarnya termasuk kupu-kupu juga sih kalau kuliah tuh. Iya. Kalau komunitas pernah sih ikut di Jogja tuh, ada sih namanya Jazz Band Senin. Jazz Band Senin ada. Jazz Band Senin, iya. Iya, pernah ikut gitu. Kayak pernah pernah tampil lah ya?
Enggak sih, lebih ke kayak lihat-lihat aja sih kalau orang yang lagi ngejam di situ gitu. Di situ sih. Jadi terasah saat kuliah mulai nulis lagu itu. Iya, udah mulai. Sama teman sih dulu pernah sempat bikin duo gitu. Kayak semi-semi pasto lah. Gitu, cowok dua-duanya gitu kan. Terus kayak ya udah dulu sempat ngerasain yang kayak nebar-nebar VCD apa CD-CD gitu ke radio-radio. Gitu ya? Iya, pernah dulu waktu Spotify itu belum terlalu naik-naik banget kayak sekarang. Dari dulu begitu emang. Gitu. Kayak benar-benar survive itu dulu. Mempromosikan diri sendirinya begitu ya? Iya. Pas udah itu berarti lagu sendiri, kemudian recording sendiri, iya, dipromosikan sendiri radio. Bener. Oke. Ada sih, ada lagu yang kayak gitu, ada juga yang minta bantuan arranger juga di Jogja. Buat bikinin. Tapi ya gitulah, masih lagu-lagu ecek-ecek lah gitu. Menurut gitu. Mas Fadil ecek-ecek? Iya, menurut aku. Untuk pas dengar sekarang kayak, lagu ini kayak sampah banget lagunya gitu. Tapi kan karya sendiri kan? Iya, karya sendiri. Sama teman sih berdua. Berdua itu. Namanya apa waktu itu? Tuanes. Tuanes tuh kayak ya terlalu jujur gitu. Dua orang yang berkarya jujur aja gitu tentang lagu-lagunya, udah gitu aja. Udah mulai manggung gitu kah? Ya teman-teman daerah aja sih yang kayak itu, kayak nawarin gitu, manggung di sini. Teman-teman daerah aja. Komunitas gitu ya. Iya, gitu. Kalau secara profesional enggak ya? Enggak, belum. Kenapa waktu itu? Ya mungkin relasi kurang kali ya gitu. Dan emang kita kan anak daerah kan, dari Manado kan. Terus kayak Manado apa Gorontalo? Kelahiran Gorontalo, besar tapi di Manado. Besar di Manado, dari kecil dari Manado. Orang tua juga emang dari pas mereka masih muda juga di Manado sih. Cuman emang basicnya orang Gorontalo semua gitu sih. Makanya pada heran kan kalau nanya, dia lu itu orang provinsi Manado. ke 38. Iya. Bener gak sih? Iya, 38. Iya, provinsi terbaru itu. Paling baru. Gorontalo kan? Iya. Gorontalo. Dulu kan sama Sulawesi Utara dulu. Betul. Gitu. Gorontalo ke Manado berapa? 8 jaman. 8 jam. Darat. Lumayan ya. Lumayan. Pesawat ada kan? Pernah dulu sempat naik Garuda yang kecil tuh dulu kayak cuma 35 menit kalau nggak salah. 35 atau 30 menit. 8 jam itu kalau normal dari Jakarta lewat Trans Jawa udah sampai Jogja, Mas Fadil. 8 jaman ya. Tapi lancar ya? Iya. Nggak pakai macet. Itu lewat Bawen. Saya pernah dari Bogor, Jakarta, keluar tol Bawen, Magelang, Jogja. Tol 7 kan? jam. Iya. Ya. Tapi kalau di sana kan belum ada ya? Iya, belum ada tol. Dulu sekarang udah ada tol Bitung Manado tapi. Udah ada ya? Iya, Bitung. Tapi Gorontalo Manado tuh belum ada. Belum ada. Banyak pegunungan soalnya kan di sana, harus dibelah. Akhirnya nulis lagu mulai terasah saat itu. Iya, dari situ udah mulai diasah. Meskipun belum percaya diri untuk untuk nge-present ke orang-orang, ini lagu gue kayak gini-gini, kayak takut dinilai, lagu lu jelek, sampah gitu segala macam, kayak gitu-gitu aja dulu. Tapi gitu. Kan sebagai musisi atau penyanyi kan biasanya punya keresahan. Kalau nggak dirilis itu kok kayak ada yang ketahan gitu loh. Iya, bener banget. Terus akhirnya apa? Waktu itu belum ngerasain sampai ke sana sih, kayak udah rilis aja gitu. Dan emang waktu itu kebanyakan juga teman yang kebanyakan nulis lagunya gitu. Aku lebih ke ngasih instrumen segala macam, not-notnya gitu. Main musiknya, Mas Fadil. Gitu. Apa alatnya apa? Gitar. Iya, gitar aja. Gitu. Sementara yang menulis lirik temannya Mas Fadil ini. Iya, teman. Dia yang paling dominan. Sekarang dia tuh jadi songwriternya Fabio Asar. Oh, siapa namanya? Terakas, oke. Iya, dia. Jadi akhirnya nggak jauh dari hobi lamanya itu ya? Pas aku ke Jakarta kita pisah kan, karena emang beda sudut pandang aja tentang musik gitu, gitu sih. Ya udah aku ke Jakarta gitu. Jadi nggak kelar kuliah karena berkarya? Iya. Tapi itu sempat struggle juga sih. Ada semingguan lebih lah buat untuk bilang ke orang tua gitu. Dia mikir banget ini bakal marahin nggak ya gitu kan kalau nggak diselesain kuliah. Iya, tapi emang udah jauh lagi kan? Iya, tapi emang sekupu-kupu itu sih zaman kuliah kayak ya udah gitu, kayak cuma nerima mata kuliah aja kayak biasa gitu, nggak gimana banget gitu. Ya lebih fokus ke musik sebenarnya gitu. Dulu sempat malah pengen masuk ISI. Wih. Tapi itu makin nggak lulus tuh kalau iya, makin udah belajar semuanya, udah belajar solfegio segala macem kan, tetap nggak lulus. Yang pas ngetes tuh ada 7 dosen kalau nggak salah, dosen vokal gitu. Aduh, minder banget sumpah. Sebelum masuk Pak Ahmad Dahlan. Sebelum itu Ahmad Dahlan tuh pilihan terakhir tuh. Sebenarnya kampusnya Mas Fadil di Jogja itu Unpad namanya. Universitas Pak Ahmad Dahlan. Bukan Pajajaran ya. Aduh. Ya ampun. Akhirnya bilang sama orang tua kalau nggak selesai. Iya, maksudnya memilih berkarya akhirnya. Iya, dan aku bilang kayak ngasih janji gitu sih ke bisa kok aku bakal buktiin kalau misalnya aku nggak lulus kuliah, aku bakal buktiin
di Jakarta bisa lebih sukses gitu-gitu segala macam ngejanjiin. Dan ya alhamdulillah sih pas Simpan Rasa pecah gitu kayak orang tua ya udah nggak apa-apa. Simpan Rasa itu tahun berapa berarti? 2009 enggak 2021. Wah, 2021. Mm-mm. Kan ada jeda, berarti jeda 2 tahun itu. Iya, maksudnya sebelum rilis. Iya, Dari keluar sekarang. dari Jogja itu 2019 kan? 19. Nah, 2019. itu udah mulai tidak melanjutkan kuliah atau memang sempat stay di Jogja untuk membuktikan janji ke orang tua itu? Enggak, waktu itu aku udah masuk salah satu manajemen gitu sih pas di Jakarta. Jadi setelah dari Jogja langsung ke Jakarta? Langsung ke Jakarta. Langsung Dengan dikontak. janji itu tadi? Iya, langsung dikontak. Langsung, pertama masih jadi gitaris dulu sih dari salah satu penyanyi kemarin tuh. Sopo? Si Ray Harimbayang, suaminya Dinda Hao. Iya. Dia dulu kan penyanyi kan sebelum, sekarang udah jadi aktor. Sebelum gitu. Adam? Nah, sebelum Adam, itu jauh banget. Sebelum Adam nyanyi solo dia? Iya, karena emang teman juga, teman sama-sama Nado kan, sama Ray. Satu sekolah juga malah. Oh ya? Iya. Sama Harimbayang? Iya, sama Harimbayang. Terus ya udah jadi gitarisnya dulu kemana-mana kalau off air gitu kan, dia nyanyi segala macam. Terus aku juga ikut andil sama lagunya juga yang Sepertiga Malam gitu. Sama-sama nulis bareng aku juga. Sepertiga Malam tuh yang soundtrack film ya? Iya, itu yang lagunya Cinta juga pas dia Subuh nikah. Ya? Iya, Sepertiga Malam. Oke. Gitu. Jadi ada modal lah ya? Ya, lumayan buat sebelum akhirnya sekarang percaya diri untuk jadi penyanyi solo, Mas Fadel. Ada sih, ada. Tapi artinya lingkungannya kan juga nggak jauh dari musik gitu loh. Iya, benar, nggak jauh dari musik. Teman-teman juga pada support sih, gitu untuk ya coba nulis lagu sendiri segala macam untuk rilis dan lain-lain gitu. Dan ya alhamdulillah itu karena relasi juga sih. Karena apa sih yang kemudian bikin Mas Fadel kemudian yakin bahwa tadi awalnya ngiringin Harimbayang main gitar, kalau manggung adalah Mas Fadel di situ. Ngerasa pengen muncul kah bahwa passion gue ternyata bukan pemain di belakang penyanyi ini? Iya, ada sih, pasti ambisi ada banget gitu untuk kayak gue bisa kok untuk gue pengen orang-orang tuh lihat gue juga gitu, kayak pengen gue ada beberapa karya nih yang pengen gue kasih tunjuk ke kalian gitu. Tapi kan waktu itu kan ya masih awal-awal, masih ngikut-ngikut dulu gitu. Belum terlalu bisa untuk ngasih itulah, untuk berlebihan lah kayak gitu belum. Kayak gitu sih. Akhirnya itu pisah sama Harimbayang tuh setelah berapa lama? Ya momennya pas dia udah nikah sih sebenarnya gitu. Ya nggak kan, kita serumah sebenarnya waktu itu di Jakarta gitu. Jadi kayak ya pas lu udah nikah ya udah ngekos. Dulu sempat ngontrak sama teman-teman daerah gitu yang di Jakarta. Jadi satu di Bintaro. Termasuk sama beliau, termasuk sama Harimbayang? Enggak, dia udah sama kehidupan barunya gitu kan. Gitu. Aku juga. Nah, Simpan Rasa tuh tercipta ketika aku masih ngontrak sama teman-teman aku itu. Di situ. Itu gitu. Bukan lagu pertama yang ditulis sendiri kan? Atau itu benar-benar lagu pertama? Pernah beberapa kali nulis lagu sendiri, tapi itu yang paling benar-benar paling kayak perfect lah buat aku rilis gitu. Yang lain tuh kayaknya jangan dulu deh. Tapi ya itu benar-benar sekali jadi gitu, kayak pas main gitar langsung sama liriknya udah aja ya? Langsung sekalian dari pas songnya awalnya sampai chorusnya gitu. Langsung sampai selesai. Coba Mas Fadel, Simpan Rasa itu kayak apa lagunya? Ceritanya? Refrennya coba nyanyikan. Sudah simpan saja rasa ini tanpa kau tahu bagaimana ku bisa dapatkan hatimu. Kayak gitu sih. Pernah secara khusus belajar vokal kah? Sebelum misalnya coret-coret lagu buat dijadikan lirik lagu. Sebenarnya enggak sih, emang suka nyanyi aja sih Mas dari dulu. Dulu malah SMP pernah ikut kasida gitu. Iya, pernah ikut-ikut kayak gitu. Ya nggak ada sih kayak ikut kalau formal les-les gitu nggak ada ya? Formal gitu nggak ada? Secara formal ikut sama Mbak Berta sama... Enggak ikut les-les kayak gitu malah. Ya alhamdulillah sih mungkin. Otodidak jadi? Iya, otodidak gitu sih. Nggak ada dikasih. Jadi ternyata gitu nggak ada. Pernah jadi pemain band, pemain musik, terus ternyata punya bakat untuk menuliskan lirik lagu. Iya. Makin percaya diri untuk menyanyikannya sendiri, Fadel. Oke. Gitu sih. Simpan Rasa itu. Jadi sampai di titik ini ngerasa seperti apa Mas Fadel? Ini akhirnya mimpinya terwujud.
bahwa kemudian janji terutama dengan orang tua akhirnya bisa diwujudkan setelah berapa lama berarti? 6 tahun, 5-6 tahun ini. Masih banyak sih sebenarnya mimpinya. Singlenya udah banyak kan sebenarnya. Udah, ya masih boleh lah. Cuman maksudnya tetap masih banyak mimpinya juga. Cuman ada di tahap ini tuh bener-bener nggak nyangka aja sih. Kayak, oh gue bisa ya di titik ini gitu. Tapi tetap masih banyak juga mimpi. Kayak masih ngerasa belum puas aja. Kayak bener-bener pengen ngegali terus kemampuan aku gitu. Gitu sih. Kayak masih bisa dari ini kok Del gitu. Masih bisa kok gitu. Di atas ini masih bisa gitu. Kayak suka kayak gitu sih. Masih ya belum puas aja lah gitu. Tapi alhamdulillah bersyukur banget udah sampai di tahap ini gitu. Mungkin kalau aku kemarin kayak kuliah biasa kali ya udah lulus, aku nggak tahu kayak udah mungkin bisnis kali atau apa gitu. Nggak di musik ya, mungkin cuma hobi doang gitu. Nggak benar-benar jadi kayak jadi profesional gitu sih. Ternyata ada hikmahnya ya. Iya mungkin itu ternyata sih. Kalau diambil sisi positifnya begitu ya. Waktu itu sempat mikir ini kalau gue ke Jakarta bisa nggak ya gitu gitu sih. Sempat gak yakin ya? Sempat gak yakin pastilah. Ada seminggu kan mikir buat ngomong ke orang tua juga gitu. Itu siapa yang pertama kali dikunjungi saat akhirnya memutuskan oke gue ke Jakarta? Ada sih tanpa gelar berarti ya? Iya. Teman sih, ada teman yang udah duluan di Jakarta yang udah kerja juga. Di gitu. musik juga kah? Enggak, dia malah videografer malah. Oke. Terus kayak dia tuh nawarin, ya udah Del, lu sama gua aja dulu nginep di sini gitu. Sebelum sama Ray ya gitu. Oke. Kayak ya udah tinggal di dia, di kosannya tuh di Radio Dalam gitu. Ngekos di situ dulu gitu. Jalan Antena? Iya, kalau nggak salah sih itu. Oh, bukan. Iya. Kurang tahu sih, udah lupa sih, pokoknya di situ lah, di Radio Dalam. Gua dulu Haji Said, Mas Fadel. Oh iya. Ngekosnya. Jaksel nggak sih itu? Radio Dalam ujung. Kalau mentok, kalau ke kanan ke Pondok Indah Mall. Udah lupa juga sih Mas. Udah lupa sih, enggak sampai spesifik itu. Dulu cuma bentar doang kayak beberapa minggu gitu. Habis itu ya udah langsung ke si Ray bilang, Del sama gua aja gitu serumah gitu. Udah. Artinya dia juga tahu kemampuan Mas Fadel. Iya. Bahwa bisa main musik. Dari zaman sekolah sebenarnya. Oke. Kenapa saat itu nggak dilanjutkan misalnya? Sebelum ke Jakarta, Jogja itu kan vibes bermusiknya, berkaryanya juga banyak hidup gitu. Kayak Bandung gitu loh Mas Fadel. Banyak saingan Pak di sana. Iya banyak saingan kayak, semua orang pada bermusik nih, gue bisa ke highlight nggak ya? Gue bisa muncul ke permukaan nggak ya kalau semua orang pada jago-jago musik? Jadi kayak minder. Malah kalau ke komunitas tuh kayak Just Bensenin kayak, aduh jago-jago banget lagi musiknya gitu, kayak minder aja gitu. Itu sih ya udah coba ke Jakarta deh, coba peruntungan. Hasil demonya nggak ada kabar berarti ya? Sampai sekarang? Saat itu yang dikirim ke beberapa radio itu nggak ada, yang nyantol satu pun nggak ada? Nggak ada sih. Dan ya udah nggak terlalu peduli juga sih, kayak ya aku nggak tahu sih, mungkin aku nggak tahu kalau rezeki tiba-tiba naik gitu demonya gitu atau apa. Cuman ya udah gitu. Saat itu pokoknya pikirannya udah keluar dari Jogja ke Jakarta? Iya, kayak gitu. Oke. Gitu sih. Setelah dengan tadi Aku Bukan Kekasihmu dengan Teguh Fagetos itu akhirnya lanjut muncul single-single berikutnya. Iya, itu udah lagu aku full sampai sekarang. Itu akhirnya di ACC kah sama label boleh ngeluarin lagumu sendiri? Iya, gitu? Sebenarnya kalau mau ngikutin idealis aku juga masih bisa kok, masih bisa masuk industri gitu. Maksudnya masih ya udah lagu-lagu tentang cinta aja gitu sebenarnya gitu. Cuman ya ada beberapa lagu juga yang kayak ini enggak ya Del gitu. Kalau ini bisa nih, bisa masuk untuk ini. Tapi ya seneng juga karena happy-nya tuh lagu aku sendiri gitu, benar-benar diasisi sama orang label gitu. Itu sih. Udah kepercayaan itu ya? Iya, itu kayaknya emang harus pakai lagu sendiri sih gitu. Karena udah karakter lu kayak gini Del, gini, lagu-lagu kayak gini gitu. Berarti total udah berapa single yang udah rilis? Ya lagu ciptaan sendiri. Simpan Rasa, Hati Yang Salah, Sama Saja. Ada 4 sih. Ada 4. Termasuk yang hot, termasuk yang trust issue ini. Iya, yang baru itu ada 4. Ada 4. Mas Fadel ngerasain apa sampai hari ini akhirnya menjadi penyanyi profesional? Ngerasainnya apa sih sebenarnya? Ternyata gampang kok kalau lu punya kenalan orang dalam. Misalnya gitu. Atau ngerasain ternyata capek ya jadi penyanyi ya. Tekanan batin nggak misalnya gitu, ada nggak sih apa yang Mas Fadel rasakan? Capek sih kalau untuk lagu sendiri enggak ya.
Cuman kalau misalnya sekarang kan tuh kan ada beberapa relasi yang jadi klien juga untuk aku kan juga songwriter juga kan, kayak nulis lagu buat orang juga ada gitu kayak. Del, kan itu kan sesuai requestan mereka kan. Pengen yang kayak gini-gini dong gitu, atau yang pengen pop-pop gini dong, atau enggak yang gini-gini. Ya yang penting masih masuk di genre aku ya masih bisa-bisa lah. Ada kadang yang kayak, aduh nggak sesuai sama gue banget nih, terus liriknya harus gini-gini, harus menye-menye banget nih gitu. Kadang kayak gitu dan ya itu yang benar-benar bikin sakit kepala, pusing karena nggak bisa selesai satu hari itu nggak bisa, harus beberapa kali tunggu mood dulu ya. Tunggu mood, terus benar-benar cari referensi musik yang lain lagi gitu, bisa kawin nggak sama liriknya. Itu termasuk gitu. memikirkan musiknya juga berarti? Iya, maksudnya nuansanya sih, aku lebih kayak misalnya tiap hari kan pasti dengerin lagu-lagu di Spotify kan gitu. Kalau aku tuh lebih ke kayak tiap lirik yang aku bikin bisa kawin nggak sih sama nadanya gitu. Kadang kan ada beberapa yang nggak kawin, nggak aku paksain gitu, skip dulu gitu. Baru besok buat nyari-nyari lagi nuansa-nuansa musiknya kayak gitu sih sebenarnya. Lagu-lagu apa yang biasanya didengar? Iya masih pop-pop aja sih. Kadang dari luar, kadang dari Indo juga ada lah ya lagu-lagu Chrisye, Glenn Fredly itu aku sering dengerin sih. Gitu-gitu lagu-lagu. Itu tadi apa yang selain akhirnya kemudian banyak penyanyi lain tertarik atau minta Mas Fadel untuk membuatkan lagu begitu masuk industri? Dari relasi aja sih sebenarnya Mas. Dari sebelum waktu Simpan Rasa Pecah kan aku lumayan berteman lah sama relasinya si Ray kemarin kan gitu, sama orang ini, terus orang publisher lah segala macam gitu-gitu kan. Dari situ kan tahu gitu kan terbangun ya. Iya, dari situ terus kayak ngelihat mungkin potensi aku gitu untuk nulis lagu gini-gini gitu. Ya udah mereka tertarik gitu. Pas ada beberapa yang udah mulai rekaman segala macam, mereka boleh nih Del, gue pengen mau lagu lu yang ini dong gitu sih. Dari situ sih Mas. Itu semuanya pasti tentang cinta ya? Iya, karena kebanyakan di kosannya kayak gitu sih, lagu-lagu cinta, Mas Fadel aja. Galau-galau lah. Memunculkan suasana hati, galau, jatuh cinta, patah hati. Kadang itu apa yang bisa dilakukan? Kadang aku iseng sih Mas, kayak nanya ke teman gitu. Maksudnya, lu lagi ngerasain apa hari ini gitu? Lagi ngerasain happy apa bahagia gitu. Kalau misalnya pengen bikin lagu galau, happy apa bahagia? Maksudnya galau apa bahagia gitu kan? Kalau misalnya pengen lagu galau, terus kayak nanya-nanya aja kayak teman-teman yang lagi relate aja, kayak lu lagi galau nggak gini, lu lagi ngerasain apa sih sekarang gitu. Oh gue lagi galau nih lagi nih, diceritain lah. Nah itu aku bisa itu munculin ide buat gue bikin lagu dari sudut pandang kayak gini gitu yang galau banget gitu sih. Jadi nggak melulu dari perasaan sendiri? Enggak harus iya. Kebanyakan kalau lagu sendiri tuh pasti aku yang ngerasain, pernah ngerasain gitu. Tapi kalau lagu orang, masih requestan orang atau klien gitu, bikin lagu orang gitu, pasti dari teman-teman atau enggak aku iseng. Dengar cerita orang lain. Benar, atau enggak aku bikin question box gitu di Instagram gitu. Iya buat kalian lagi ngerasain apa sih, galau-galau apa sih gitu. Ya udah aku coba. Oh ternyata di soal percintaan atau pergalauan zaman sekarang tuh ada nih sudut pandang kayak gini-gini nih gitu. Tulislah. Itu gitu, biasanya ada yang cerita? Iya, ada yang cerita, ada yang nge-DM gitu. Biasanya ada yang nge-DM biasanya? Iya, lewat DM gitu. Itu kemudian jadi inspirasi ya? Iya, jadi kayak bisa jadi lirik gitu. Iya, semudah itu ya Mas Fadil ya? Atau ternyata susah ternyata? Kalau saya bilang semudah itu ternyata enggak juga itu. Agak susah sih sebenarnya. Cuman sekarang menerjemahkan cerita itu, menerjemahkan cerita orang lain. Ya itu yang bisa beberapa kali mikir gitu, beberapa hari buat mikirin gitu, ini gimana ya, terus penempatan liriknya segala macam kan benar-benar sesuai kan sama nada kayak gitu sih. Belum masukin musiknya ya? Iya itu sih sebenarnya susah. Sebenarnya susahnya tuh mungkin di bagian produksinya kali ya, beberapa kali revisi segala macam gitu sih. Itu lebih susah daripada bikin lirik? Itu lebih susah daripada bikin lirik gitu. Lirik ya alhamdulillah sih selagi saya masih sadar gitu, otak saya masih insya Allah masih bisa bikin lirik gitu, belum gila gitu kan. Tapi takutnya gila gara-gara bikin lirik gitu, makin kesel banget itu kalau gitu. Kalau dengan apa namanya trust issue. Oke. Nah itu pengalaman pribadi juga atau memang dari orang lain? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Nah itu kan lebih mudah Mas Fadel untuk menuliskan liriknya sebenarnya kan? Iya sih, emang nggak terlalu effort banget sih buat nulis lagu yang Trust Issue. Itu peristiwa apa ceritanya? Nah di lagu Trust Issue ini lucunya, aku dapat nada sama liriknya di bagian chorusnya itu pas lagi sama si orang yang lagi Trust Issue ini. Jadi benar-benar kayak langsung di kepala gitu, langsung kayak. Si Mas Ari nggak tahu nih Trust Issue apa nih? Sebenarnya
Kayak apa Mas Fadil? Trust issue tuh ya krisis kepercayaan aja gitu. Maksudnya kayak susah untuk percaya orang baru, orang lain gitu. Gara-gara dia punya trauma sama masa lalunya kayak gitu. Nah, dari lagu ini tuh aku ngedeketin orang yang lagi punya trust issue. Taunya dari mana? Ya, dia sering cerita tentang ini, tentang belum move on-nya segala macam, galau-galaunya gitu. Penandanya itu misalnya. Dia kayak dia punya trust issue aja, dan dia ketika aku ngasih sesuatu atau bikin dia happy, dia kayak masih enggak, ntar lu kayak orang yang sebelumnya lagi gini-gini, bikin happy di awal-awal tapi ending-endingnya dibikin galau, nyakitin gitu sih. Ya itu orang punya trust issue kayak gitu sih. Kayak susah untuk percaya sama orang baru atau orang lain kayak gitu. Jadi akhirnya cerita begitu jadi lagu ya? Iya, alhamdulillah. Karena emang ngerasain sendiri, jadi kayak emang sengalir itu gitu. Aku langsung voice note, langsung bikin ininya liriknya lagi di jalan itu, lagi sama dia. Kayak ke toilet bentar, habis itu bikin bentar doang di HP, habis itu pas sampai di rumah langsung ngulik lirik dan musiknya? Semuanya, udah langsung jadi full. Besoknya langsung nawarin ke label gitu. Iya. Jadi berapa lama itu? Prosesnya cepet banget ya? Sebelum recording kayaknya di bawah seminggu sih. Termasuk cepet ya? Termasuk cepet. Gitu. Jadi akhirnya di ACC sama label juga untuk dinyanyikan. Kayak orang label, relate nih Del gitu sama orang sekarang gitu. Banyak yang trust issue apa, ya lebih ke gen-gen generasi sekarang lah gitu. Melibatkan musisi lain kah? Enggak sih, lebih ke... Untuk penggarapan ini dikerjakan sendiri? Ada sih teman arranger juga yang bikin musiknya. Cuman kan dari segala macam nuansa musiknya, segala macam aku yang ngasih referensinya. Kayak intronya pengen kayak gini, segala macam. Terus masukin string-stringnya kayak gini ya, gitarnya gini-gini aja gitu. Aku ngasih gitu semua sih gitu. Padahal sebenarnya kan... Bisa aja si arranger punya gambaran sendiri Mas Bisa Fadil, aja. Kan? Tapi teman aku, arranger aku nih bener-bener dia ngasih kepercayaan ya? Kayak dia mau dengerin enggak yang enggak karena idealis dia mau bikin musiknya tuh kayak gini-gini gitu. Tapi dia ngasih feedback juga kayak Del, bagusnya kayak gini-gini sih dibikinnya gitu. Dan kayak masih bisa aku terima, ya udah. Arranger aku ini yang bikin lagunya juga yang Simpan Rasa dari awal. Jadi sampai klik sekarang. Dari dulu. Iya, emang dipakai terus berarti? Iya. Sama dia terus? Iya, dipakai. Sebutkan namanya. Dipakai buat berkarya. Dipakai buat berkarya. Iya gitu. Siapa Mas Adel namanya? Mas Eja Septian. Mas Eja Septian. Jadi karena udah chemistry udah dapet dari dulu, enak kerjanya ya. Dia dulu yang bikin lagu-lagunya Adam juga. Ray sama Bang Nata Reza gitu. Ada musik. Dia juga dulu yang bikin. Ini berarti sama Ray udah nggak pernah ini ya? Udah nggak pernah ngiringin lagi ya? Iya, udah pernah nyanyi bareng lagi itu udah nggak ini ya? Tapi masih kontekan sih sampai sekarang. Masih silaturahmi juga. Karena jarang nyanyi juga ya dia. Iya, dia sekarang udah jadi aktor sih sebenarnya udah. Kemarin itu film apa Mas Ari? Maafkan. Sekarang paketan sama istrinya tuh kalau main film tuh. Bener. Jadi di kontrak Falcon kalau nggak salah mereka tuh. Tapi kemarin bukan Falcon ya? Bukan ya? PH-nya bukan. Terakhir sama Falcon Pictures itu yang Cinta Subuh. Cinta Subuh, iya benar. Iya itu kalau nggak salah yang sama Falcon tuh. Jadi tips apa yang bisa dibagikan ke Sobat BK? Misalnya ada Sobat BK yang ingin tertarik juga terjun ke industri musik, Mas Fadel. Kalau tips dari aku sih tetap jadi diri sendiri gitu. Musiknya nggak usah, boleh sih kayak nyari referensi ke orang-orang lain, plek-ketiplek gitu. Apa sih zaman sekarang tuh amati tiru modifikasi kayak gitu-gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap bawain karakter sendiri gitu aja. Tetap jadi ciri sendiri gitu untuk musik-musiknya segala macam. Keluarin potensi diri sendiri aja sih, nggak usah kayak ntar lagu gue gini. Padahal saya juga dulu kayak gitu kan, sempat kayak gitu, sempat insecure gini, sempat overthinking sama lagu gue bakal diterima nggak sih sama masyarakat gitu. Bakal diterima nggak? Bakal laku nggak? Iya, itu sih pikiran lebih ke sekarang sih mikirnya kayak gitu. Bakal aku kayak Simpan Rasa nggak ya? Masa Simpan Rasa doang sih yang jadi kayak gitu ngerasa punya beban ya? Iya, itu beban dari yang single itu. Iya, single pertama. Bisa nggak melampaui itu? Gitu sih, bebannya sih di situ. Tapi sekarang tuh lebih kayak harusnya nggak usah, harusnya Simpan Rasa tuh nggak usah tinggi-tinggi banget lah views-nya gitu kan. Biar kita nggak beban gitu. Nggak juga sih, itu rezeki sih itu. artinya ternyata banyak views-nya, banyak pendengarnya pun ternyata buat kita juga jadi insecure tadi loh Mas Adel, bener kan? Jadi beban juga kayak lagunya next bakal booming sebuming ini nggak ya? Nah, gitu, iya. Padahal menurut Mas Fadil ada ini nggak? Ada hitungan nggak? Kan nggak ada rumusan bahwa lagu ini akan laku nanti.
Iya. Nggak ada Nggak kan? ada sebenarnya. Sebenarnya standarnya musisi itu harusnya ya udah bikin-bikin aja sih. Dia nggak ngeluarin keresahan dia aja nggak sih sebenarnya dari kayak mungkin kalau komika kan kayak orang stand up komedi kan dia ngeluarin keresahan dia gitu, apa yang dia omongin gitu. Mungkin sama kali kayak musisi. Nah, untuk masalah dia naik apa enggak itu kan ya Itu biar semesta iya, bicara semesta ya? yang bicara rezeki gitu itu aja. Itu tergantung pendengar lah gitu aja. Yang penting udah dikeluarin, udah dirilis gitu aja sebenarnya. Sekarang ya udah bisa kayak lebih kayak fleksibel aja sih. Yang penting nulis gitu, bikin karya aja. Menulis, berkarya, rilis, Iya. lagu, urusan nanti. Iya. Tetap ada promo-promo juga sih kayak dari supaya label. pendengar atau enggak, yang penting itu urusan belakangan lah ya. Iya, itu urusan belakangan. Yang penting dari hasil karya ini udah bisa beliin rumah orang tua ya. Amin. Amin. Di Manado. Iya. Yang penting tulus aja sih gitu. Ya. Tulus untuk bikin karya tuh ya harus jujur aja sebenarnya, jujur sama diri sendiri gitu. Nggak usah terlalu dibikin-bikin gitu. Kata-katanya apa yang keluar dari mulut dan langsung kayak kawin sama nadanya, ya itu yang benar-benar originalnya ya kayak gitu, nggak usah diganti-ganti gitu aja. Ya, ada rencana mini album atau album barangkali? EP sih sebenarnya, EP ya? pengen bikin EP dulu sih. Album ya insya Allah pasti, cuman EP ya EP dulu. kan udah 5 lagu nih. 5 atau 6 lagu ya Mas Fadil ya? 6 atau 7 ya kalau Nah, EP itu tuh. kan udah jadilah ya kalau EP Iya, ya. bentar lagi sih. Mudah-mudahan mimpinya terwujud. Amin. Terima kasih Mas Fadil Nasir sudah Terima main kasih. Kepala Merah. Ditunggu single berikutnya, ditunggu apa namanya mini albumnya. Yes. Mudah-mudahan Sobat TK juga terinspirasi. Ini Mas Fadil ini termasuk yang beruntung di antara banyak penyanyi pendatang baru akhirnya nembus Iya, industri amin. musik Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa dengarkan lagu-lagunya Mas Fadil Nasir. Habis ini kita party. Ye. Terima kasih Mas Fadil Nasir. Makasih Mas, thank you.